Saya bilang kalau mata atas ditutup pakai mata kaki dong. Atau mata batin. Kan horor mata itu 2 hari, Mas. Berantem apa lagi nih? Iya, satu mata. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu. Ngobrol santai di di podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast dan gue sekarang bersama dengan Cash and Crew dari film Arwah Sinden. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Ubay dan Kak Alexa. Yeay, terima kasih sudah berkenan hadir Mas Ubay, Kak Alexa. Sama-sama. Luar biasa. Filmnya dalam waktu dekat 13 Maret ya? 13 Maret. 13 Maret gimana? Deg-degan, puasa, film horor lagi banyak. Deg-degan sih, iya ya pastinya ya. Secara manusiawi pasti deg-degan, tapi saya sudah siap mental karena saya sudah punya film 3 itu tayang di bulan puasa semua. Jadi saya udah terbiasa dengan situasi seperti ini. Bukan pertama kali. Bukan pertama kali. Oke, jadi udah siap. Udah siap. Ini baru pertama kali saya dengar sutradara bilang siap mental. Siap mental. Oke, Mas Ubay langsung aja. Filmnya Arwah Sinden, orang kan bisa membayangkan berarti sindennya mungkin yang akan Betul. jadi hantunya. Nah ini jahat atau baik sebetulnya? Villain atau bukan ya? Ibaratnya gitu. Oke, Arwah Sinden ini menceritakan tentang persoalan internal antara sinden sebenarnya. Jadi ini memang konflik, konflik seperti biasanya lah dalam kehidupan manusia. Nggak usah di sinden atau di Oh ada itu ya? Percintaan. pekerjaan di kantor juga pasti kita punya konflik kan. Nah cuman sinden ini memang ini kan budaya Jawa dan lebih dekat dengan mitos. Bukan mitos, lebih dekat dengan mistis gitu ya. Nah, kenapa ini dijadiin film? Karena itu tadi, karena ada mistis-mistisnya, ada horor-horornya gitu. Tentu dikuatkan dengan drama supaya film ini tetap nyambung kalau dilihat. Karena di sini kental banget nih budayanya nih. Jadi harusnya relate lah ya sama penonton ya? Betul. Oke, nah ini Kak Alexa udah ngomong percintaan. Ya. Nah itu seberapa tadi konflik percintaan itu jangan-jangan konflik ya saingan sinden aja nih di dunia Iya. kerja nih beratnya gitu Kak. Benar, ini terjadi di persaingan doang sih, iri. Di samping percintaan ada iri gara-gara dia si Melati itu lebih dimanja gitu kan. Terus Ini anak emasnya berarti peran ya, Melati ini anak ya. emas. Oke. Terus secara kalau tampil si Melati lebih disukai sama penonton gitu. Terus si Fahmanya nggak ada yang nyorakin kayak apa gitu, dan percintaan apes, penonton apes, di keluarga apes, ya itulah jadi bom ya, meledak. Udah akhirnya niatan untuk keburukan itu datang lah. Oh, tapi sebagai karakter jahatnya berarti Melati atau? Aku baik. Oh baik, oke. Jadi menjadi korban. Berarti aku lah yang ya. teraniaya. Oh, iya. Baik, oke. Gimana tuh Kak? Sinden sesuatu yang deket nggak sih untuk kamu riset mendalami karakternya gitu? Kebetulan aku orang Jawa, jadi kalau disuruh nyinden dikit, walaupun aku nggak pernah ya, sama sekali aku nggak pernah alunan sinden dari kecil. Dulu kan hidup aku kan di desa, di perdesaan kan, di Nongko Jajar itu kan. Boleh tahu di kabupaten mana? Saya Jawa Timur juga. Iya, aku Nongko Jajar, Malang? Nongko Jajar Malang, Oh, yang banyak iya. apel. Oh iya. Malang. Iya. Saya kuliah di Arema. Malang juga kebetulan. Jadi nenek aku zaman dulu itu sering ini muter yang masih kaset ya dulu, kayak sinden-sinden gitu kan. Jadi kalau sekarang aku disuruh nyinden, walaupun aku nggak pernah, aku masih terngiang-ngiang nih waktu kecil. Jadi aku masih sedikit bisa gitu. Kecuali nari ya. Kalau nari disco sih gampang ya kan. Apa modern pop gitu Tapi biasa. kalau ini suatu kesusahan tersendiri sih, disuruh nari ini ya nyari nyinden gitu yang luas itu sangat berbeda jauh dengan nari yang dance yang modern gitu. Jadi itu Kamu belajar berapa lama Kak? kesusahan sekali, dan ini kan syuting mendadak banget ya. Aku di callingnya itu 1 minggu sebelum syuting. Aduh, Pak sutradara. Iya benar. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap harus siap gitu. Ya. Di samping itu aku harus bisa nari dan bisa nyinden semuanya gitu. Di samping itu aku nggak ada sama sekali basic untuk nari sinden itu kan. Jadi kita ya gimana caranya 1 minggu itu bisa nari gitu.
ya udah. Tapi pada akhirnya bisa ya dengan Sedikit bisa sedikit kalau orang Jawa bilang di Walaupun drill nggak- gitu ya belajarnya ya. sedikit bisa lah, insya Allah. Oke, Walaupun nggak luas-luas banget, nggak apa-apa lah. Nah itu nambah coach nggak mas? Biasanya kan ada dialek coach. Ini ada nyanyinya di situ, ada narinya kalau Mbak Alexa, Betul. Kak Alexa bilang, ada nambah ini nggak sih? Pelatihan khusus? Betul betul ada apa kayak yang jadi nyanyinya juga itu ada coach tuh karena saya mau ini kan bawa budaya, Iya. jangan sampai kita salah-salah karena kita memperkenalkan budaya. Nah kita tahu sendiri bahwa di banyak banget sekarang generasi Z ini yang nggak paham tentang budaya kan gitu ya. Ya apa salahnya sih kita walaupun ini dari point of view horor kan gitu ya. Nah, saya tetap mengatakan bahwa ini harus ada coaching soal nari gitu. Karena kalau setahu saya sinden itu bukan penari tapi yang nyanyinya ya kan. Nyinden itu alunannya kan. Nah, tetap dia ada narinya. Setiap narinya itu ada ketukan tek, tek. Terus dia yang bayangin kayak di trailernya itu kan makanya di trailer itu saya bikin kayak gitu. Jadi ada nyindennya, terus dia narinya juga dengan lentikan tangannya kayak gitu-gitu. Nah, tetap semuanya saya bilang ya harus ada coaching. Gitu. Nggak bisa nggak ada coaching. Gimana tadi katanya mepet waktunya seminggu. Pasti. Walaupun kita mepet, paling enggak kita memperkenalkan kepada talent itu bahwa ini loh cara narinya ya kayak gitu. Supaya nanti di lapangan saya bisa masukin lagi ke mereka. Tapi di hasil akhirnya gimana? Ekspektasi dari sutradara nih, yang punya film nih. Ya itu tadi. Saya paham bahwa ini kalau bagi mereka, ini susah banget nih. Ini baru seminggu loh saya ini kenal lama coachnya, terus langsung syuting di lapangan. Tapi tetap saya tonton karena saya orang yang suka nonton. Jadi Mas Ubay tipe gimana? Sutradara yang sedetail itu sama para pemain satu-satu nih ngebentuk orangnya, ngebentuk semestanya atau gimana Mas? Ya, ini saya tuh salah satu sutradara yang brutal sebenarnya. Apa nih definisi brutal? Brutalnya saya itu suka saya suka percaya dengan pendatang-pendatang baru. Oke. Saya bisa jadiin pendatang baru itu karakternya bagus, dia bisa main dan dia bisa menjiwai, saya bisa tunjuk dia jadi peran utama. Tapi itu ketika saya lihat, ini pas banget nih karakternya. Kenapa enggak kita kasih kepercayaan kepada orang yang dia udah berjuang kan? Itu sifat saya gitu. Tapi tentunya dengan disupport oleh artis-artis senior gitu. Ada yang memang jadi kalau misalnya ini orang baru, ini saya tandemin sama ini, nanti belajar sama dia ya, kayak gitu-gitu. Nah, saya juga orangnya detail, kayak mata itu saya bisa ngeliat misalnya. Pakai softline, ini enggak, kayak gitu-gitu. Rambut itu saya suka marahin pemain tuh kalau lagi acting atau lagi depan kamera, dia ngurus-ngurusin rambut, itu paling kesel tuh. Dan saya paling kesel ketika adegan tidur orangnya dicantik-cantikin. Wah, saya bilang, Ibaratnya nggak mau kelihatan jelek gitu ya? Ini film orang tidur, siapa sih orang di dunia ini yang tidur tuh di make up dulu, cantik-cantik dulu. Wah, gak detail ya? Ya, saya seperti itu. Cuman saya bukan tipikal orang yang marah. Boleh tanya pemain-pemain saya. Itu pertanyaan saya, galak nggak nih? Boleh tanya pemain-pemain saya semua di semua film itu, semua kru itu habis syuting sama saya itu pasti kangen. Karena apa? Karena saya di tempat kerja itu saya bawa bercanda. Abis saya marah-marah nih, kamu tuh kan gini-gini. Terus saya bercandain kayak gitu. Yang penting profesional Betul. hanya pada saat kerja gitu ya, bukan pribadi. Betul. Dan yang jadi sasaran saya kalau misalnya kacau jadwal apa semua, saya panggil asarannya saya cukup gini. Wah, itu saya harus wawancara astradanya berarti. Oke, Kak Alexa, jadi gimana? Kan tadi kamu sangat setuju gitu kalau Mas Ubay bilang ya dia percaya dengan pemain, memberikan sepenuhnya kepercayaan itu. Kamu merasakan gitu nggak? Atau dibentak juga di lokasi? Enggak. Bang Ubay itu sosok yang easy going, sih, santai banget, dan kita tuh rangkul semuanya kayak temen aja. Jadi kita kayak nggak ada kita syuting tuh kayak main gitu. Kalau Bang Ubay yang sutradarain beneran, biasanya kita kan tegang gitu kan. Ini nggak ada tegang sama sekali, soalnya dia tuh asik, orangnya asik banget. Tapi aku sebel sekali nih sama Bang Ubay nih. Apa tuh? Ini waktu syuting pakai softline, aku tuh nggak bisa lihat, tapi dia tuh nggak percaya. Softline itu kan beda sama yang lain. Yang lain bisa lihat, aku nggak bisa.
emang bener-bener kayak buta banget. Dia tuh nggak percaya kalau aku tuh nggak bisa lihat. Emang aku nggak bisa. Dan ini sempet bete gara-gara itu. Aku suruh ngeyel-ngeyelnya. ngeyel dia. Aku suruh pakai aku gitu. Terus aku Saking ya udah kesel. yang kedua aku diganti softline yang lain kan. Akhirnya udah aku bisa jalan gitu. Sampai saya bilang gini, cobain dong di gua itu bener nggak sih nggak bisa ngeliat? Bener-bener Kalau saya itu kan gitu mas. banget, buta banget. Jadi Saya itu orangnya suka bercanda kan, jadi saya nganggap semua pemain itu ya teman saya. Tapi jangan-jangan pemain nganggapnya nggak bercanda. Bukan, saya nganggapnya itu pemain itu teman saya. Jadi kalau saya marah, ya udah lu marahin gua balik nggak apa-apa. iya bener. Oh, Aku langsung enak samperin, banget. langsung samperin Jadi di kita belakang. debat. Mas Ubay, gini. Aku suruh pakai itu, beneran. Dia sudah pakai, saya lu gitu aja nggak bisa lu. Dikirain aku kan nggak bisa acting gitu kan ya. Emang bener-bener nggak ada sama sekali. Ini kanan, kiri, depan, Bingung. belakang tuh nggak tahu. Beneran. Itu si itu bisa. Jangan dibedain dong orang softline-nya beda. Matanya beda. Sampai aku mau cobain ke dia, beneran. Sampai aku dikomplain kan, kesini apaan sih ini? Kayak gitu. Aduh, udah aku datangin langsung. Udah, habis itu kelar. Tapi selesai ya. Sudah di Selesai situ ya. langsung. Karena saya tuh selalu mikir gini, iya juga ya. Kalau dia make, terus dia bilang dia nggak bisa ngeliat, ya udahlah ganti aja yang bisa ngeliat gitu. Dan saya tipikal orang yang ya karena masih jiwa muda kali ya, jadi ya udahlah. Sok gitu. Dan di situ kan disuruh muter 360 derajat dan seret. Lah gimana bisa muter? Kan nggak bisa lihat. Itu adegannya muter seret 360 derajat Ini ada di bener-bener. trailer nggak kejadiannya? Ada di trailer. Jadi di trailer itu ada adegannya sama Carlos yang dia naik. Cek. Jadi rumah itu kosong kan. Begitu yang sama Carlos naik, ada yang manggil. Siapa itu? Pas yang sama Carlos nengok, nggak ada orang. Pas gitu naik lagi, dipanggil lagi. Pas gitu yang sama Carlos nengok, baru dia nengok. Kepalanya nengok, zeng gitu. Nah, gitu. Itu proses 360 derajat. Iya, akhirnya udah pakai alat seret. Ya, kenapa nggak dilihat? Itu kan kita udah setting kakinya muter gini ya. Kan dia bilang, saya nggak bisa muter, ini mata saya nggak bisa ngeliat. Saya bilang, itu kan bukan mata atas yang lihat, kan kaki ada matanya. Kan saya bilang pakai mata kaki bukan pakai mata atas. Nggak bisa lihat. Saya bilang kalau mata atas ditutup pakai mata kaki dong. Atau mata batin. Kan horor. itu sifat saya dalam membangun suasana itu supaya nggak tegang mas. Tapi Bercanda. Iya, tapi bercanda. tapi saya paham betul yang namanya manusia itu ya pasti ada juga bete gitu. Saya paham, tapi saya tidak mau pemain-pemain saya itu berlarut bete. Iya. Karena Akhirnya bercanda. sutradara kan bawa vibes Betul. ketika proses gitu ya. Lebih ke menjelaskan sih, takutnya aku dikira kok gini sih gitu loh ya, Oh, takutnya iya, kan iya, iya. Alis kok gini, kok nggak bisa gini gitu. Aku takut cuman gitu doang sih. Iya. Dianggapnya alasan gitu Iya, ya. dianggapnya alasan. Dan saya itu orang yang tidak mau membanding-bandingkan artis pendatang baru dengan artis yang sudah punya nama, yang saya pernah ngederek gitu. Dia aja gua suruhin, saya nggak mau kayak gitu-gitu, nggak mau banding-bandingin. Saya tetap oke, saya harus didik nih karena emang dia baru ini. Harus digini loh, Dek. Ini gini. Inilah resikonya jadi artis kayak gitu. Terus saya itu gitu. Jadi ada beban moralnya ya membawa pemain baru gitu ya ibaratnya. Ya, Oke, lagi oke. aku first time ya. First time. Kalau syuting yang lainnya aku sering banget FTV apa. Tapi ada bedanya nggak sih buat kamu seorang Oh Alexa iya, gitu beda, Kak? beda banget. Apa itu Kalau yang bedanya? kalau layar-layar itu lebih detail banget dan harus alami banget gitu. Oh. Kalau yang kayak FTV itu kan drama. Iya, Benar iya. nggak sih? Iya. Ya kan harus alami dan detail banget dan syutingnya itu berkali-kali diulang-ulang. Jadi sampai lama. dapet yang Sampai dipengen dapet. gitu ya. Lo tau nggak mas? Kita 2 hari ya. Itu syuting mata itu ya. Syuting mata itu 2 hari mas. Berantem apa lagi nih? Iya syuting mata. Satu hari full dari siang sampai malam. Sampai malam. Khusus mata doang. Iya sampai pernah adegan belajar muter doang kita tungguin. Dah belajar muter. Asrada turun lagi. Begini kakinya begini. Saya ngajarin. Itu sampai kita habis ngopi 1 gelas. Udah belum? Belum pak. Oh ya udah lanjut latihan. Untung bukan bulan puasa. Akhirnya dikasih alat ya. Seret, enak kan ya gitu. Dikasih alat akhirnya. Udah pakai alat deh. Muter dia dulu. Ini berapa lama prosesnya keseluruhan? Keseluruhannya kita semua ya dari kita bergerak kan ini lokasinya di Garut kan. Oke. Nah itu hampir Semua tim bawa ke sana ya. bawa ke sana itu hampir 15 harian lah dari sampai kita balik lagi.
Ini setnya gimana? Set yang memang di tempat itu, di desa itu di Garut, atau memang dibangun lagi? Khusus untuk film ini? Memang ada, kalau film ini ada beberapa lokasi yang memang sudah saya pernah syuting di sebelumnya, karena menurut saya ini tempat yang memang harus kita eksplor lah ke masyarakat gitu ya. Dan sembari saya memberitahu juga ke masyarakat bahwa ada tempat seindah ini loh di Garut, gitu. Boleh Ini keindahan alam ya? Keindahan alam. Nah itu di trailer juga ada. Nah lalu kemudian saya 4 kali syuting di situ, tapi selalu orang mengatakan bahwa di situ itu paling angker. Yang adegan tabrak mobil itu di trailer tuh, yang ada yang lewat, itu memang asli tempatnya angker. Dan 4 film saya itu nggak pernah diizinin syuting di situ. Nah, tapi kalau film kali ini, saya bilang saya mau syuting di situ. Jangan, Pak. Ini menurut orang di sana ini, menurut orang di sana. Pak, di situ emang lembah, emang tempatnya nggak enak banget, emang. Pak, ini di sini ada setan merah tuyul, setan kate. Setan kate. Saya serius bener. Benar, Pak. Itu yang saya cari. Tolong, saya bilang gitu, tolong. Tolong apa nih? Tolong boleh atau tolong muncul kan? Tolong boleh. Terus udah tuh. Jadi ya udah Pak, beres syuting lah di situ ya. Pas gitu syuting di situ, terus saya lihat suasananya. Oh ini memang bener-bener nih serem ini. Saya sering lewat situ kan, serem ini. Saya lihat semua ekspresi pemain. Oke. Di situ saya tuh suka. Jadi saya tuh punya konten Mas, konten ekspor rumah angker gitu. Jam 12 saya datang sendiri ke rumah angker. Saya lihat pemain pada tegang, kru pada tegang. Terus saya teriak, "Woi setan, sini keluar semua!" Ini kru-kru bilang, "Pak, Bapak itu bukan bawa badan sendiri. Ini bawa orang loh ini." Saya biarin aja daripada lemes ini. Berapa orang itu satu tim waktu itu? Satu tim itu hampir berapa ya? 35-an. Terus Satu kesurupan kan buyar. saya itu memang orang iseng, Mas. Karena ya saya bukannya takabur. Saya itu konten kreator yang memang tukang eksplor rumah angker. Saya itu lahir dari orang Flores, Mas. Jadi rumah saya itu dulu waktu saya kecil, kalau saya disuruh beli rokok, itu ngelewatin kuburan, ngelewatin kampung, nggak ada listrik kan. Saya modalnya cuma ini bara api. Jadi saya hafal betul mana setan beneran, mana orang. Hafal saya. Oh, ini setan beneran. Ini latihannya dari kecil ya ini. Nah, pemain gimana? Katanya tadi takut semua begitu datang ke lokasi. Memang mencekam, singup kalau orang Jawa. Kalau untuk orang awam takut sih. Takut Tapi ya? kalau aku sendiri, aku kan kayak berasa gitu kan, kalau mau kesurupan apa gitu aku berasa. Jadi aku udah biasa kayak gitu. Jadi aku nggak ada rasa takut apa, udah santai aja. Tapi yang lainnya pada takut itu. Beneran banyak hal-hal aneh kan. Ada yang mau kesurupan apa, banyak selama sekali. proses. Tapi kalau aku kan itu kan tergantung aura ya. Kalau aura kita drop, pasti hantu kan datang. Iya, Tergantung. betul. Kalau aura kita kuat, kita menang gitu. Berarti kamu jaga kesehatan. Iya, semuanya. Jadi aku sih biasa Aman. aja, aman. Aman. Apalagi di lokasi terakhir ya, di gedung tua itu emang angker tempat. Tapi aku waktu itu aku mau kesurupan loh. Iya, Beneran. tempatnya Ini aku mau aman. cerita nih. Aku Oke, waktu oke, itu mau oke, kesurupan. Tapi kalau aku mau kesurupan itu, aku bisa ngelawan. Aku bisa ngelawan. Aku bisa Gimana sih? berasa. Apa? Rasanya itu gimana? Rasanya. Nah ini aku mau cerita nih. Jadi Minggir. ini benar ya, nggak bohong. Iya, Beneran. iya, Jadi iya. aku tuh bisa Aku mundur ngelawan. dikit. Aku bisa ngelawan dan aku bisa ngerasain. Pertama tuh merinding banget. Merinding banget. Abis itu pandangan tuh kayak blur-blur gitu. Oke. Tangan dingin semua. Terus jantung berdebar kayak gitu. Waduh, ini ada yang dekat sama aku nih. Udah dekat sama aku nih. Jadi aku harus konsentrasi, harus berjuang kayak perang dalam batin. Oh, iya. Perang batin, perang batin. Jaga Bener kan? kesadaran Bener gitu kan? ya. Mas Ubay ini ngerti, paham. Perang batin. Jadi perang batin, aku harus kuat nih, harus kuat. Akhirnya aku ke belakang, minum teh panas, itu aja lawannya. Teh panas, santai, relax, udah pergi. Itu doang sih. Ini dingin banget ini tangan, dua ini dingin banget, sumpah. Parah banget. Tapi kamu berarti sering dong ngerasain gitu, Kak? Ngerasain sering. Jadi maksudku Jadi itu kan aku bisa ngerasain. sudah tahu cara melawannya maksudku. Ya, udah tahu. Makanya aku tadi bilang perang dalam hati kan, kayak gitu. Jadi aku bisa menghindari. Tapi yang ada yang lainnya nggak bisa, nggak tahu kenapa banyak banget ya. Iya, Tiara juga sempat kena kan? Oh, kena. Iya, di rumah itu. Aku baru inget
kemarin tuh diingetin nama Ismi, ternyata kita pernah ada kejadian aneh. Pas saya ingat, oh iya kita pernah kejadian lampu mati, tiba-tiba mati. Jadi ceritanya saya udah curiga nih, pas maghrib itu saya keluar rumah itu kok kayak ada yang nyanyi. Saya panggil saudara saya, lu dari sana? Enggak bang, saya dari dalam. Ya terus siapa yang nyanyi tadi ya? Dia bilang, nggak tahu. Dia bilang, abang sih suka kebanyakan bikin horor. Saya bukan bikin horor nih. Mentang-mentang judulnya sinden. Saya masuk mas, pas saya masuk, tahu-tahu lampu mati semua, buk 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 buk. Ih, apaan tuh? Kok pada mati? Terus semua anak ngomong, biasa kan kalau kru itu begitu, setan, kita lagi kerja jadi mati-matiin belum selesai nih. Dan memang kalau kejadian di horor itu kan emang aneh-aneh ya. Kita nggak, saya juga orang yang nggak percaya, oh itu setan, enggak. Pasti ada yang salah, misalnya ada salah cabut kabel gitu, terus mati semua gitu kan. Terus waktu saya dengar orang nyanyi, bisa aja karena itu ada saung kan, ketika orang nyanyi dekat situ, seolah-olah dari saung itu, jadi menggema gitu. Nah saya orang yang nggak terlalu percaya sih gitu-gituan, kadang-kadang makanya emang saya selalu menantang. Untung saudaranya berani ya tipenya ya. Oh, emang jadi gitu ya. vibes-nya terbawa semua harus. Wih, di gunung saya naik sendirian mas. Orang pada naik pakai motor semua. Malam-malam saya naik sendirian sambil konten. Oh, Dia trekking malah duluan. lawan dia, malah ini. Malah nyari. Jadi kalau mau kesurupan tadi, satu yang belum aku sampaikan, badan enteng semua. Nah, Makanya mas kalau mau enteng badan kesurupan. Terima kasih. kayak enteng gitu. Jadi kayak mau masuk gitu. Jadi kayak benar-benar kehilangan Bener-bener, kesadaran ya, dingin, iya, benar-benar. deg-degan, tapi Jadi kita harus Makanya ya arwah sinden ini apa ya, banyak cerita lah. Ini salah satu film saya yang banyak cerita ini, arwah sinden ini. Banyak banget ceritanya. Di luar dari semua apa yang terjadi di situ, soal kru, pemain apa semua, tapi juga ada cerita soal mistisnya. Ya kadang kita itu kan kalau di lokasi syuting itu kan ditakut-takutin sama orang situ kan. Oh nanti gini. Saya bilang, aduh kita ini orang kota. Udah lama saya tinggal di kota, jadi saya udah nggak percaya lagi kayak gitu-gituan gitu. Saya sudah percaya cuma sama Allah udah gitu. Nah tapi saya tahu ini saya lagi bikin film gitu. Ya kalau saya nggak percaya dengan orang-orang kayak gini, nanti mereka tiba-tiba ngomong gini lah, apalah gitu. Akhirnya ya udahlah, maunya gimana? Oh harus gini. Ya udah. Yang penting arwah sinden dah jalan. pokoknya dapat izin di situ ya. Dapat izin kan. Oke. Aku juga kan manusia itu kan makhluk yang paling mulia gitu. Betul. Jadi di atas segalanya ngapain kita takut? Betul. Gitu kan. Cuman gitu aja prinsipku. Jadi aku nggak pernah takut dimanapun. Jadi kita ya tetap kontrol ya. Tetap Oke. Wah. Nah, kalau karakter kamu tuh karakternya Melati, Kak Alexa, itu akan gimana sih? Akan tadi korban kamu sudah bilang yang tersakiti. Sampai akhir nanti akan bawa ceritanya atau gimana? Iya, jadi Melati ini ya sinden yang luwes, lemah lembut gitu kan. Dan nanti itu tragisnya dia nggak sadar ya, dia kan polos gitu kan Melati. Jadi nggak ada niatan jelek sama siapapun apa. Jadi tiba-tiba dibunuh ya, dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Di belakang-belakangnya dia kan juga nggak tahu. Tiba-tiba dibunuh gitu aja. Dan itu pun jadi misteri ke orang keluarga di sekitar, kemana sih Melati. Akhirnya nanti ya gara-gara si abunya si Fahma dikeluarin, nah terkuaklah semuanya. Jadi misteri itu terpecahkan. Jadi film ini menceritakan perjalanan memecahkan misteri itu. Memecahkan misteri itu juga, bener kan? Iya. Kok Di samping bener itu. kan? Kayak nyari validasi bener kan? karena mereka tahu ceritanya setelah premier. Oh begini ceritanya. Iya, gitu? bener. Saudaranya kok nggak ngomong-ngomong. Oh, tapi memang gitu ya, maksudnya tipenya ke setiap pemain tuh hanya berdasar porsinya aja. Gitu. Iya, tapi aku sih baca sampai akhir sih, kayak gimana padahal yang lain tuh nggak tahu, yang lain ini nanti kamu gini loh, tapi aku udah tahu ceritanya, tapi nggak 100% tahu gitu. Setelah nonton, gitu. Jadi premier kemarin tuh kejutan buat pemain juga ya, bukan cuma penontonnya. Iya. Siap. Oke, terakhir masing-masing ke Kak Alexa dulu. Apa kira-kira kalau orang sudah nonton trailernya, kejutan apa lagi yang bisa orang dapatkan? Artinya bukan ekspektasi nggak ada di trailernya gitu. Oh gitu ya. Kejutan apa ya kira-kira ya? Di sana kita belajar kita harus waspada gitu aja apalagi
ke saudara terdekat semuanya gitu, pelajarannya kayak gitu. Jadi kita harus berhati-hati aja. Ke semua orang, termasuk saudara. Saudara, teman dekat, semua berhati-hati. Iya Jadi sih. biar kejahatan itu terjadi dimanapun, Iya, iya. ya kan? Jadi ada apapun bisa terjadi. Oke, Mas Ubay. Ya, Yang menarik penonton. yang buat menarik penonton, saya cuma menyampaikan bahwa ini film horor dan juga budaya tradisional Indonesia yang point of view-nya dari horor. Saya mengatakan bahwa ayo teman-teman nonton film ini. Kalau misalnya tidak ada lagi pelajaran sejarah sekarang, nonton di film aja udah. Karena saya salah satu orang yang suka mengangkat film bawa sejarah sedikit gitu. Jadi ini kental dengan budayanya, budaya Jawa, sinden, supaya tahu juga bahwa oh ini toh sinden kayak gini-gini. Tapi sampai sekarang sih masih ada ya. Sinden itu masih ada, kalau kita ke Jawa Timur tuh masih ada gitu. Tapi paling enggak kita memperkenalkan budaya kita ke generasi Z. Mengingatkan Gen Z. gitu. Iya. Karena Gen Z ini sudah susah kan? Susah. Makanya kita mengingatkan saja. Iya gitu. Kita mengingatkan bahwa oh ini budaya kita. Gitu. Melestarikan budaya. Indonesia. Gitu, walaupun dalam pandangan horor, tapi bukan horor juga. Ini bukan horor yang nakut-nakutin, bukan. Ini pokoknya ceritanya keren deh teman-teman penonton. Kalian harus nonton. Ini ceritanya keren banget. Bukan tentang arwah sinden gini nih, tapi ini juga benar kata Alexa tadi. Hati-hati dengan orang yang sekeliling kita. Jadi orang ketakutan suasana menegangkan tuh dari ceritanya. Dari ceritanya, dan itu ada sedihnya mas. Ada sedihnya juga. Makanya dia bilang tadi hati-hati dengan orang yang di sekeliling kita. Karena kita nggak tahu siapa musuh kita. Gitu. Musuh terdekat yang berkhianat. Betul, karena yang terdekat itu yang berkhianat. Kita kayak ngomong Nggak ada yang film kaget. Iya, Biasanya kan nonton horor kan kaget banget. Oke, kita ngomongin film lain. Oke, siap. Mas Ubay, terima kasih banyak. Kak Alexa, terima kasih banyak. Filmnya 13 Maret 2025 di bioskop. Kalau gitu sampai ketemu lagi di episode Broscast lainnya. See you. Yuh. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung. Ngobrol santai di Di podcast. Yeay!